Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk sekarang materinya masih materi taksiran operasi hitung. Yang pertama, taksiran operasi hitung bilangan cacah. Nanti ada taksiran operasi hitung bilangan pecahan ya. Untuk sekarang kita belajar tentang taksiran operasi hitung bilangan cacah terlebih dahulu. Yang pertama, ada taksiran hasil jumlah dan selisih. Yang kedua, ada taksiran hasil kali dan bagi. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, taksiran hasil jumlah dan selisih. Namanya jumlah dan selisih. Dijumlahkan, selisih itu dikurangkan. Ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, taksiran kepuluhan tinggi, kepuluhan rendah, dan kepuluhan terbaik. Caranya sama saja seperti taksiran satu angka, bukan hasil jumlah atau operasi hitung ya. Contoh yang pertama, tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dari 36 ditambah 53. Kepuluhan ya, ditaksirnya kepuluhan. Kepuluhan terendah, kepuluhan tinggi, dan kepuluhan terbaik. Kita jawab. Yang pertama, taksiran rendah. Masih ingat syaratnya taksiran rendah seperti apa? Sini saya mengingatkan kembali. Dalam taksiran kepuluhan rendah, cukup mengganti angka pada nilai tempat satuan menjadi 0. Jadi di sini ada puluhan dan ada satuan. Nah, kamu untuk menaksir kepuluhan rendah cukup mengganti bilangan satuan ini dengan angka 0. Angka di depan angka puluhannya tetap. Jadi taksiran rendah dari 36 ditambah 53 adalah 30. Ini angka 6 ini diganti dengan angka 0, angka 3 tetap. Kemudian 53, angka 3 ini berubah menjadi angka 0 dan angka 5 tetap. Jadi ditaksir jadi 30 ditambah 50 taksirannya adalah 80. Jadi taksiran rendah dari 36 ditambah 53 adalah 80. Kemudian kalau taksiran tinggi juga ada syaratnya ya. Masih ingat? Nah, ini syaratnya. Dalam taksiran kepuluhan tinggi, angka pada nilai tempat satuan diganti 0 dan angka pada nilai tempat puluhan ditambah 1. Nah, ini sama ya, diganti 0, angka satuan ini diganti 0 sama seperti taksiran rendah, akan tetapi pada angka pada nilai tempat puluhannya ditambah 1, misalkan ini 3 berarti jadi 4, ini 5 berarti menjadi 6. Nah, jadi taksiran tinggi kepuluhan dari 36 ditambah 53 adalah dari 36 ditaksir menjadi 40 karena ini bertambah 1, ini berubah jadi 0. Kemudian dari 53 jadi 60, ini berubah jadi 0, 5-nya ditambah 1 jadi 6. Jadi 40 ditambah 60 sama dengan 100. Taksiran tinggi dari 36 ditambah 53 adalah 100. Yang ketiga, taksiran terbaik. Ini taksiran terbaik ada patokannya juga. Ini ya patokannya. Dalam taksiran kepuluhan terbaik menggunakan patokan berikut. Jika angka satuan kurang dari 5, angka satuan yang ini, jika angka satuan kurang dari 5, angka satuan ini, maka angka pada nilai tempat puluhan tetap. Pada puluhan ini tetap. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka pada nilai tempat puluhan bertambah 1. Nah, kita lihat. Dari 36 ini, angka satuannya itu 6, berarti lebih dari 5, maka tempat puluhannya bertambah 1. Kemudian dari angka 53 ini, nilai satuannya 3 kurang dari 5, maka nilai puluhannya tetap jadi 50. Maka 40 ditambah 50 jadi 90. Jadi taksiran terbaik dari 36 ditambah 53 adalah 90. Ya, gampang ya sampai sini. Nah, ini penjumlahan. Sekarang kalau pengurangan atau di sini sama saja ya untuk selisih, hanya berbeda tanda saja atau berbeda cara mengerjakannya, dikurangkan. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangkan. Contohnya, tentukan taksiran rendah
taksiran tinggi dan taksiran terbaik dari 78 dikurangi 43 ke puluhan terdekat. Oke, kita coba kerjakan satu persatu. Yang pertama, taksiran rendah terlebih dahulu. Syaratnya sama seperti tadi ya. Untuk puluhan rendah cukup mengganti nilai tempat satuan dengan angka 0 dan angka puluhan di depannya tetap. Jadi 78 ini kita taksir menjadi 70, kemudian 43 ini kita taksir menjadi 40. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menaksirnya dan mengurangkannya gampang. Jadi 70 dikurangi 40 dapat 30. Jadi taksiran rendah dari 78 dikurangi 43 adalah 30. Kemudian taksiran tinggi. Taksiran tinggi syaratnya masih sama seperti dari penjumlahan ya. Jadi nilai tempat satuan berubah jadi 0 dan nilai tempat puluhannya ditambah 1. Jadi taksiran tinggi dari 78 dikurangi 43 adalah 78 kita taksir menjadi 80. Kenapa menjadi 80? Karena ini bertambah 1. 7 bertambah 1 jadi 8. Ini 8 ini berubah jadi angka 0. Kemudian 43 ditaksir menjadi 50. 4 ditambah 1 jadi 5 dan angka 3 ini berubah menjadi angka 0. Maka 80 dikurangi 50 yaitu didapat 30. Nah, jadi taksiran tinggi dari 78 dikurangi 43 itu adalah 30. Ini bukan berarti taksiran rendah dan taksiran tinggi sama ya. Tergantung angkanya, jangan keliru. Ini hanya kebetulan saja hasilnya sama, tapi kalau sebenarnya itu tidak sama. Taksiran rendah dengan taksiran tinggi ini hanya kebetulan saja. Kemudian yang ketiga, taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu ada patokannya seperti tadi. Kalau satuan kurang dari 5, maka tempat puluhannya tetap. Kalau satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka tempat puluhan bertambah 1. Kita coba kerjakan 78 ini. Kita taksir menjadi 80. Kenapa menjadi 80? Karena angka satuannya ini 8. 8 itu lebih dari 5. Maka tempat puluhannya bertambah 1. Jadi ini jadi angka 8. 80. Kemudian yang ini, kenapa menjadi 40? Karena angka satuannya ini kurang dari 5. Maka puluhannya tetap. Tetap ya. Jadi 80 dikurangi 40 didapat 40. Nah, jadi taksiran terbaik dari 78 dikurangi 43 adalah 40. Oke, kita lanjutkan ke penjumlahan taksiran keratusan tinggi, keratusan terbaik, dan keratusan rendah. Ini hampir sama ya, ke puluhan tinggi, puluhan rendah, ratusan tinggi, ratusan rendah, ratusan terbaik, sama saja. Nah, kita coba lihat contohnya. Kita coba lihat contohnya. Tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dari 235 ditambah 480 ke ratusan terdekat. Sebelum menjawab, kita ingat kembali aturan-aturannya dalam menaksir ke taksiran rendah, taksiran tinggi, taksiran terbaik terutama untuk ratusan. Nah, di sini dalam taksiran ke ratusan rendah cukup mengganti angka pada nilai tempat satuan dan puluhan ke angka 0. Jadi angka satuan dan puluhan ini kita rubah menjadi angka 0. Yang ini tetap. Untuk ratusannya tetap. Kemudian dalam taksiran ke ratusan tinggi, angka pada nilai tempat satuan diganti 0 dan angka pada nilai tempat ratusan ditambah 1. Nah, jadi untuk taksiran ratusan tinggi, tempat satuan dan tempat puluhan berubah menjadi 0 dan tempat ratusannya ini bertambah 1. Kemudian dalam taksiran ke ratusan terbaik menggunakan patokan berikut. Jika angka pada puluhannya, nah kalau tadi dalam puluhan itu satuan, kalau dalam ratusan dilihatnya puluhan. Jika angka puluhan ini kurang dari 5, maka tempat ratusan tetap. Akan tetapi, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka angka ratusan bertambah 1. Ya, kita coba jawab satu persatu. Yang pertama, taksiran rendah terlebih dahulu.
235 berarti ditaksir menjadi 200. Kemudian 480 ditaksir menjadi 400. Lihat ini ya. Nilai tempat satuan dan puluhan berubah menjadi angka 0. Puluhan dan satuan berubah jadi 0. Puluhan dan satuan berubah jadi 0. Kemudian angka ratusannya tetap 2, 2, 4, 4. Jadi 200 ditambah 400 sama dengan 600. Jadi 235 dan 480 ditaksir ke taksiran rendah menjadi 600. Yang kedua, taksiran tinggi. Nah, untuk taksiran tinggi harus diingat kembali ini. Satuan dan puluhan berubah menjadi 0 dan ratusannya bertambah 1. Berarti yang ini menjadi 300, yang 480 menjadi 500. Jadi 300 ditambah 500 dihasilkan 800. Maka taksiran tinggi dari 235 ditambah 480 adalah 800. Kemudian yang ketiga, taksiran terbaik. Taksiran terbaik patokannya yang ini. Jika puluhan kurang dari 5, maka ratusan tetap. Jika puluhan lebih dari sama dengan 5, maka ratusan bertambah 1. Nah, ini kurang dari 5 atau lebih dari 5 angka ini. Kurang dari 5, maka didapat ini 200. Kemudian yang 480 ini lebih dari 5, maka ini bertambah 1 jadi 500. Jadi taksiran terbaiknya adalah 200 ditambah 500 didapat 700. Jadi taksiran terbaik dari 235 ditambah 480 adalah 700. Kemudian ini taksiran ratusan tinggi yang penjumlahan. Sekarang untuk yang selisihnya sama saja seperti tadi yang selisih puluhan ya, puluhan tinggi, puluhan rendah, puluhan terbaik. Nah, di sini ada contoh, misalnya tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dari 834 dikurangi 327 ke ratusan terdekat. Syaratnya sama seperti tadi penjumlahan taksiran ke ratusan. Nah, di sini ya, silahkan dibaca sendiri. Kita langsung jawab contoh soal yang ini. Yang pertama, taksiran rendah. Taksiran rendah dari 834 dikurangi 327. Kembali ke sini, lihat. Nilai tempat satuan dan puluhan berubah menjadi 0, berarti ini menjadi 800. Dikurangi 300 didapat 500. 800 kurangi 300 didapat 500. Jadi taksiran rendah dari 834 dikurangi 327 adalah 500. Kemudian yang kedua, taksiran tinggi. Taksiran tinggi angka puluhan dan satuan. Taksiran tinggi, angka puluhan dan satuan berubah menjadi 0 dan angka ratusannya bertambah 1. Jadi untuk 834 didapat 900, untuk 327 didapat 400. 900 dikurang 400 didapat 500. Nah, jadi taksiran tinggi dari 834 dikurangi 327 adalah 500. Ini hanya kebetulan, mengingatkan ya, hanya kebetulan saja hasil dari taksiran rendah dan taksiran tinggi itu sama, ya. Bukan berarti setiap taksiran rendah dan taksiran tinggi itu sama, ya. Yang ketiga, taksiran terbaik. Taksiran terbaik patokannya di sini. Jika angka puluhannya kurang dari 5, maka ratusan tetap. Jika angka puluhan lebih dari sama dengan 5, maka ratusan bertambah 1. Oke, langsung kembali ke soal. 834, lihat angka puluhannya adalah angka 3, berarti ratusan tetap. Jadi didapat 800. Kemudian 327 angka puluhan ini angka 2 kurang dari 5, berarti angka ratusannya tetap. Jadi 800 dikurangi 300 didapat 500. Jadi taksiran terbaik dari 834 dikurangi 327 adalah 500. Ini kebetulan hasil dari taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaiknya hasilnya sama ya. Tetapi bukan berarti itu setiap soal seperti ini. Tidak ya, tergantung dari angkanya.
ya di garis bawah ya, tergantung dari angkanya. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya taksiran keribuan tinggi, keribuan terbaik, dan keribuan terendah. Untuk penjumlahan ya, di sini penjumlahan sebenarnya sama saja dengan cara menaksir ke ratusan, ke puluhan ya, sama saja. Nah, di sini kita lihat langsung contohnya. Tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dari 12.457 ditambah 5.073 ke ribuan terdekat. Di sini pada dasarnya sama saja ya dengan penjumlahan ke ratusan, ke puluhan, baik tinggi, terbaik, rendah, sama saja dengan aturannya. Hanya di sini saya mengingatkan kembali ya, kita lihat. Dalam taksiran keribuan rendah, cukup mengganti pada nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan menjadi angka 0. Dan taksiran keribuan tinggi, angka pada nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan diganti dengan 0. Dan pada nilai tempat ribuan bertambah 1. Dalam taksiran ribuan terbaik, jika angka ratusan kurang dari 5, maka nilai tempat ribuan tetap. Jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 5, maka tempat ribuan bertambah 1. Ya, ingat aturan-aturannya dalam setiap menaksir. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, taksiran rendah. 12.457. Berarti tempat ribuannya yang mana? Ini ya, angka 2, karena 12.000. Berarti ribu, ini puluh ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang akan ditaksir itu dari sini, dari angka 1 dan 2 ya. Dan angka ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0. Lihat ini, aturan ini berubah menjadi angka 0. Jadi angka 4, angka 5, angka 7 berubah menjadi 0. Berarti jika ini ditaksir ke taksiran rendah, maka jadi 12.000. Kemudian 5.073 juga sama. Yang ribuan itu angka 5 ini. Jadi ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0. Jadi 12.000 ditambah 5.000 didapat 17.000. Jadi taksiran rendah dari 12.457 ditambah 5.073 adalah 17.000. Kemudian yang kedua, taksiran tinggi. Taksiran tinggi ini sama dengan taksiran rendah ya, dirubah jadi 0, kemudian ini ditambah 1. Berarti dari 12.457, angka 2 ini bertambah 1 menjadi 13.000. Angka 5 ini berubah. Angka 5 ini bertambah 1 menjadi 66. Yang kemudian 073 ini berubah jadi 000, jadi 6.000. Jadi 13.000 ditambah 6.000 didapat 19.000. Jadi taksiran tinggi dari 12.457 ditambah 5.073 adalah 19.000. Kemudian yang ketiga, taksiran terbaik. Perhatikan patokan yang ini, aturan yang ini ya, taksiran ribuan terbaik. Jika angka ratusan yang mana? Berarti angka 4. Di sini adalah 12.457. Angka ratusannya adalah angka 4. Angka 4 ini kurang dari 5, maka ribuan tetap. Nih, angka 12 tetap karena angka 4-nya kurang dari 5. Kemudian 5.073. Nih, angka ratusannya adalah 0. 0 juga kurang dari 5, maka ribuan tetap. Jadi 12 didapat taksiran dari 12.457 adalah 12.000, 5.073 adalah 5.000. Maka 12.000 ditambah 5.000 adalah 17.000. Ya, jadi taksiran terbaik dari 12.457 ditambah 5.073 adalah 17.000. Nah, untuk taksiran keribuan tinggi selisih ya. Untuk selisih ini sebetulnya sama saja dengan jumlah yang tadi ya. Di sini ada contohnya. Tentukan taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dari 12.457 dikurangi 5.073 ke ribuan terdekat. Di sini ada patokannya juga sama seperti tadi dalam penjumlahan ya.
kita langsung jawab satu persatu dengan memperhatikan aturan ini. Yang pertama, taksiran rendah. Taksiran rendah, angka ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0 dan angka ribuan tetap. Jadi, dari 12.457 nih, 100 ribuan. Jadi, dari taksiran rendah dari 12.457, angka ratusan, puluhan, ribuan berubah menjadi angka 0. Kemudian angka 12 ini tetap kita tulis kembali. Dan ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0 dan angka 5 tetap. Jadi 12.000 dikurangi 5.000 didapat 7.000. Jadi taksiran rendah dari 12.457 dikurangi 5.073 adalah 7.000. Kemudian yang kedua, taksiran tinggi. Nah, tinggi nilai tempat ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0 dan angka ribuannya bertambah 1. Yang ini 5.073. Ratusan, puluhan, satuan berubah menjadi angka 0 dan angka 5 ini bertambah 1 jadi 6. 13.000 dikurang 6.000 didapat 7.000. Jadi taksiran tinggi dari 12.457 dikurang 5.073 adalah 7.000. Kemudian yang ketiga, taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu melihat aturan yang ini ya. Jika angka ratusan kurang dari 5, maka ribuan tetap. Jika angka ratusan lebih dari sama dengan 5, maka ribuan bertambah 1. Kita lihat 12.457. Angka ratusannya angka 4. Maka angka 4 ini karena kurang dari 5, maka tempat ribuannya tetap. Jadi tetap 12.000, tetap 2-nya tetap. Kemudian yang 5.073, angka ratusannya ini adalah 0. 0 juga kurang dari 5, maka tempat ribuannya juga tetap. Ditulis kembali. Jadi didapat taksiran terbaiknya 12.000 dikurang 5.000 yaitu 7.000. Nah, dapat taksiran terbaik dari 12.457 dikurang 5.073 adalah 7.000. Ya, sampai sini paham ya untuk penjumlahan dan selisih atau penjumlahan dan pengurangan. Dilanjutkan, operasi yang selanjutnya yaitu taksiran hasil kali dan bagi. H. Yang pertama, kita taksiran hasil kali terlebih dahulu. Kita ke contoh, taksirlah 37 dikali 7 ke taksiran terbaik. Nah, untuk ini ditaksirnya kemana sih? Ke puluhan, ke ribuan, atau ke ratusan? Kita lihat angkanya di sini. Di sini ada 2 angka. Nah, taksiran itu dimulai dari puluhan, ya. Karena yang ada puluhannya itu adalah 37, maka yang kita taksir hanya 37-nya saja. Angka 7 kita tetap biarkan. Maka yang kita taksir adalah 37-nya saja. Angka 7 yang ini kita tetap biarkan nanti untuk dikalikan. Langsung lihat jawabannya ya. Nah, 37 ini karena 7 ini lebih dari 5, maka angka 3 ini, angka puluhannya ini, karena angka satuan ini lebih dari 5, maka angka puluhan bertambah 1, jadi 40. Yang ini kita tulis ulang, 7. 40 dikali 7 berapa? 280. Lihat angka yang ininya saja, 4 dikali 7, 28 ditambah 0 di belakang. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, taksirlah 52 kali 65 ke puluhan atas. Nah, ini ke puluhan atas. Berarti kalau ke puluhan atas, tadi bagaimana? Yang angka satuan berubah menjadi angka 0 dan angka puluhannya bertambah 1. Tuh. Nah, kita lihat. 52 ini berubah jadi 0, angka 5 ini bertambah 1. Angka 5 ini berubah jadi 0, angka 5 ini berubah jadi 0, angka 6 bertambah 1. 60 dikali 7. Tidak usah bingung. Lihat saja angka 6 dan angka 7-nya saja, anggap aja 0-nya itu tidak ada. 6 dikali 7 berapa hasilnya? 42. Nah, 42. Lalu 0-nya ini kita simpan di belakang. Ada berapa nolnya? 1, 2. Kita tulis ulang. 1, 2. Gampang ya?
Contoh yang ketiga, taksirlah 176 dikali 845 ke ratusan bawah. Oke, ke ratusan bawah ya, berarti yang ini tetap, dua angka ini menjadi 0. Angka puluhan dan satuan menjadi 0 dan angka ratusannya angka puluhan dan angka satuan menjadi 0 dan angka ratusannya tetap. Langsung kita lihat jawabannya. 176 ditaksir ke ratusan bawah menjadi 100. Ini berubah jadi 0, angka 1 tetap. 845 menjadi 800. Angka 4 dan angka 5 ini jadi 0, angka 8 tetap. 100 kali 800 dapat 80.000. Caranya sama seperti tadi untuk yang gampangnya. 1 dikali 8, 8, tinggal ditulis nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, paham sampai sini? Lanjut ke taksiran hasil bagi. Contoh, taksirlah 283 dibagi 73 ke puluhan terbaik. Kalau untuk terbaik, lihat angka satuannya ya. Kalau satuannya kurang dari 5, maka puluhan tetap. Kalau satuannya lebih dari 5, maka kalau satuannya lebih dari atau sama dengan 5, maka puluhannya bertambah 1. Kita langsung saja jawab. 283 ditaksir ke puluhan terbaik. Karena angka 3 ini, angka satuan ini kurang dari 5, maka angka puluhannya tetap. Jadi kita tulis lagi 28, dan 3 ini berubah menjadi 0. Dibagi 73. Karena angka satuan ini kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Dan ini berubah jadi 0, jadi didapat 70. 280 dibagi 70 didapat 40. Ya. Kemudian contoh yang kedua, taksirlah 147 dibagi 2 kan rendah. Nah, ini bagaimana? Kan di sini hanya ada angka 2. Tidak. Berarti kalau seperti ini, yang ditaksir itu hanya yang ininya saja, 140 ini saja, yang ada angka puluhannya saja. Kalau yang ini kan tidak ada angka puluhan, berarti tidak usah ditaksir. Langsung kita jawab. 147 ke puluhan rendah, berarti ke puluhan rendah ini langsung ini berubah, satuan berubah menjadi angka 0 dan puluhannya tetap, ratusan puluhan tetap. Dibagi 2-nya tetap, tidak usah dirubah. Jadi 140 dibagi 2 didapat 70. Nah, supaya lebih paham dan lebih mengerti, kalian kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan di buku tulis ya. Dan tetap perhatikan aturannya ketika ke ratusan terbaik, ke ribuan terbaik, ke puluhan terdekat, ke ratusan terendah, seperti apa ya. Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.